Halo, selamat datang di Sarkas. By the way, aku bikin konten baru ya, beberapa hari yang lalu. Ya, namanya Talk With Me. Aku bikin konten ini di Instagramku. Terus kemudian tentang tema yang dipilih oleh teman-temanku yang ada di Instagram. Nanti akan aku review satu-satu. Dan tentunya yang menurutku paling bagus mungkin temanya akan aku jadikan satu episode full untuk membahas hal itu. Langsung aja di segmen Talk With Me. Talk with me, talk with me. Yang pertama dari Abi. Pasang wajahku mas. Aduh, aku bilangnya minta tema yang bagus buat podcast. Kok pasang wajahku gimana sih? Yang kedua adalah cinta dan pengabaian. Cinta dan pengabaian. Ini dari temenku, Laras namanya. Cinta dan pengabaian. Apa sih? Oke, bentar. Aku mikir dulu nih. Cinta dan pengabaian. Kamu cinta sama orang tapi diabaikan. Atau gimana? Lumayan ambigu ya, susah. Aku bingung juga. Cinta dan pengabaian. Kayak cinta bertepuk sebelah tangan gak sih? Ya gak sih? Mirip ya? Lanjut. Ya ampun Laras. Ngirim 2 dong. Satunya KDRT. Aduh. KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Boleh sih ya value-nya. Cuman aku belum. Aku ngalamin sih. Tapi sebagai korban. Bukan sebagai pelaku. Boleh. Karena memang mungkin sekarang banyak. Atau rawan mungkin. Apalagi kalau orang-orang yang nikah muda kali ya. Yang emosinya masih labil gitu kan. Kayak ya udah. Ya bener juga sih KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Pernah mikir gak sih apa yang membuat mereka melakukan hal itu? Emosi yang dipendam udah lama. Kamu emosi dengan pasanganmu, terus kamu pendam karena ngalah. Karena kamu berpikir bahwasanya ngalah adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah dengan pasanganmu. Padahal satu-satunya jalan adalah ya udah diselesain dengan komunikasi dong. Gimana sih? Ya ampun, Deca dia. Tema Deca dia itu apa? Enggak ada. LDR dari Berliana. Oke, LDR. Long distance relationship. Aku pernah belum ya? Udah pernah, cuman dianya di Jakarta cuma beberapa hari doang. Dan gak kerasa LDR-annya. Banyak yang berpikiran dan putus asa tentang LDR sih. Kayak, oke, fine. Kamu LDR sama seseorang, tapi kamu pernah percaya apa enggak? Seseorang itu lagi ngapain? Kalau misalnya aku ngomong, banyaknya LDR ini yang kebanyakan ya. Nggak tahu deh. Kalau misalnya aku ngomong kebanyakan yang selingkuh itu cewek, nanti yang cewek nggak terima. Terus bilang kalau yang selingkuh itu cowok. Sebenarnya LDR itu rawan ya. Rawan krisis kepercayaan. Sekalinya ketahuan dia selingkuh, trust me. Itu bukan yang terbaik buatmu. Dan kadang tuh orang LDR tuh kayak bebal aja ketika temennya melihat seseorang atau sesuatu yang aneh dari pasangannya, tapi dia gak percaya. Udah dikasih tahu nih ya, tapi dia lebih percaya sama pasangannya. Padahal dia tahu dia lagi dimanipulasi atau dibohongin. Ya namanya juga cinta ya. Bucin sama cinta beda tipis. Gak ada yang sama. Sama aja ding. Rio ditinggal Rabi. Ya, banyak banget yang berpikiran aku ditinggal Rabi. Padahal aku gak ditinggal Rabi, of course, karena aku udah putus. Dan kalau dibilang, gak tahu ya, orang Indonesia itu kalau misalnya ada yang nikah duluan nih mantannya nih ya, pasti yang dikasihani adalah yang belum menikah gitu kan. Yang belum menikah pasti dikasihani kayak, aduh kasihan kamu ditinggal nikah.
Secara bahasa bener juga ditinggal nikah, cuman seakan-akan seperti lagi hubungan terus ditinggal nikah tanpa woro-woro atau tanpa embel-embel. Sebenarnya nggak gitu juga. Kalau tinggal nikah dibikin konten kayaknya nggak dulu deh. Di Talk With Me kali ini. Lanjut, Adi Nugroho, perdatingan online. Oke. Wow, perdatingan online. Lagi marak sih memang. Ada aplikasi yang ini lucu nih. Temen gue ada yang dapet cewek dari aplikasi yang namanya Line. Jadi di Line itu ada kayak official akun yang itu bisa kita main game gitu loh. Kalau kita ngirimin pesan di situ nanti kayak main game aja. Mirip kayak Tinder by the way, cuman bisa dimanipulasi umurnya. Jadi dia mungkin misal kamu pengen cari cewek yang atau pasangan yang umurnya di bawahmu atau sesuai umur yang kamu pengenin, kamu tinggal ngaku aja umurmu 19 tahun, kamu akan dapat match yang sama-sama umurnya. Tentu di sekitarmu. Kayak kamu misalnya ngomong kamu di sekitar Solo, ya nanti akan dapat orang Solo. Kalau kamu di sekitar Jogja, kamu dapat orang Jogja. Dan sampai sekarang masih berhubungan temanku tuh. Padahal dia jomblo lama banget. Terus jadi aku penasaran dan aku ikutan. Di aplikasi Line itu. Atau di Line Nerbi juga ada ya. Nerbi apa RB? Apalah itulah. Itu juga ada. Terus juga ada lagi yang booming itu kalau gak salah namanya Tinder. Seperti itu, Tinder. Sebenarnya perdatingan online ini rawan akan kebohongan. Ya gak sih, kayak kamu aja udah dari awal ngelihat pasanganmu dari foto. Yang tentunya kalau pasanganmu iya syukur-syukur itu natural, nggak dikasih editan. Kalau dikasih editan yang semula kamu pikir dia putih, ketika ketemu loh kok kusam, kok ketiaknya nggak glowing, kan nggak lucu kayak gitu. Perdatingan online boleh lah ya, but karena aku belum pernah ngerasain perdatingan online, jadi kayaknya jadi minim pengalaman dong kalau misalnya aku ceritain itu di tema podcastku selanjutnya. Lanjut. Dari Hendrai Koencai, privasi dan kebebasan dalam sebuah sosial. Anjir, ini panjang ya? Ini panjang banget dong. Apa sih? Bentar. Oh ya, privasi dan kebebasan dalam sebuah sosial media. Kayaknya privasi dan kebebasan dalam sebuah media sosial kali ya, atau sosial media. Aduh, ini kencang banget sih kalau ini. Serius kayak mikir banget, tau gak sih, kayak politik, privasi dan kebebasan dalam media sosial. Gini ya, sebenarnya privasi atau enggak media sosial, walaupun kamu pakai opsi privasi akun dan segala macam, yang namanya media sosial ya kamu udah nggak privasi lagi lah. Kamu bisa dikonsumsi banyak orang. Apalagi orang yang pede dengan mencantumkan nama lengkapnya di bio-nya. Wow, dan gitu kayak seakan-akan seperti membuat orang jadi gak bisa kenalan, tau gak sih? Kayak aku mau kenalan sama cewek ini, loh kok udah ada nama lengkapnya. Terus ketika mau open conversation, hey cewek misal, nama aku Putra atau Fatkul gitu kan. Terus dia bilang, lu gak bisa baca ya? Lu buta huruf ya? Kan aku udah ada nama di situ. Ngapain lu tanya nama aku? Tuh kan. Ngeselin gak sih? Ngeselin memang. Lanjut, Hendriko Injay. Thank you banget, but itu terlalu berat buatku. Aku pengen yang fun, dan kalaupun misalnya berat jangan yang berbau-bau kayak gini deh. Kebebasan itu kayak Haikal Betuta. Friend with benefit. Friend with benefit itu kayak mutualan gak sih? Kayak kamu berteman tapi dapat sesuatu gitu kan ya. Baik berupa material ataupun non material gitu kan ya. Boleh friend with benefit. Lanjut. Tapi friend with benefit aku udah pernah ngerasain belum ya? Selama ini yang terjadi adalah aku mendengarkan cerita teman-temanku. Tapi teman-temanku ketika aku cerita itu gak ada yang bisa mendengarkan cerita aku. Seperti itu yang namanya friend with benefit. Next, Mas Rewangga, kakak tingkatku by the way.
Dia bilang, yuk bisnis sama gue. Gini, mungkin ini bisa jadi sedikit pembelajaran buat kamu yang ngerasa seperti, aku tuh mau bisnis apa tapi bingung. Ya gak sih? Pernah berpikir kayak gitu gak? Aku mau usaha dong. Aku cita-citaku mau jadi pengusaha. Aku gak mau jadi karyawan, gak mau ikut orang. Aku mau diikutin sama orang. Tapi aku bingung mau usaha apa. Tuh, kamu harus ketemu sama ini, Mas Revangga. Karena dia motivator, bos. Bukan motivator sih, lebih tepatnya penggugah orang untuk segera berbisnis. Jadi sebenarnya bisnis itu adalah oke, fine, kita rencanakan. Tapi yang namanya merencanakan itu jangan stuck di niat gitu kan. Kebanyakan tuh stuck kayak misalnya aku mau bisnis tapi bingung mau ngapain. Ya kalau misalnya bingung mau ngapain, ya udah dong. Apa yang harus dilakukan? Misal kunjungan ke teman-temanmu yang melakukan bisnis. Gak harus bisnis yang sama kok. Cerita aja bagaimana dia mencoba untuk menjalani bisnis. Dan yang paling pertama itu adalah modal, iya, of course modal. Cuman setelah modal tuh yang paling penting adalah eksekusi gitu kan. Jangan mengawang-awang gitu, takut gagal dan segala macam. Padahal gagal itu harus dilakukan untuk bisa tahu caranya sukses. Lanjut, Firanda, bagaimana cara menjadi ikhlas? Sepertinya aku tahu ini ranahnya kemana. First of all, aku mau ngomongin bahwasanya ikhlas itu gak mudah. Sampai sekarang aku masih belajar. Dan bagaimana caranya aku mengikhlaskan adalah ketika mengetahui realita. Nah, kita udah tahu nih realitanya. Sebelum ke tahapan mengikhlaskan adalah menerima. Aku mencoba menerima, mencoba untuk ya udah mau gimana lagi gitu. Ya gak sih? Kayak kamu, yang penting kamu udah berusaha, yang penting kamu udah berjuang, yang penting kamu udah melakukan apapun sampai titik darah penghabisan. Yang penting kamu udah ngelakuin semuanya, udah all out lah intinya. Terus tinggal keputusannya ada di kenyataan. Kalau kenyataan gak sesuai sama keinginan, ya udah, kamu harus tahu resikonya sebagai orang hidup di dunia ini. Oke? Kayak gitu caranya. Mas Fauzan, kakak tingkat juga, atau Mas Ulul, toxic family. Nah, ini baru seru nih. Sepertinya aku mau bahas tentang itu deh. Toxic family. Kenapa? Karena yang jadi korban adalah anaknya. Dan kebetulan aku punya pengalaman tentang toxic family. Toxic family ini mungkin adalah tahapan dari yang namanya toxic relationship. Kalau kamu ngerasa kamu dalam kondisi toxic relationship, kamu bisa pikirin 2 kali. Apakah kamu yakin dengan hal ini akan menjadi masa depanmu, atau kamu mencoba untuk merubah masa depanmu? Oke, kayaknya next episode adalah toxic family. I think it's very very good. Next, galau dari Pungki. Gimana caranya galau coba? Gini, oke, fine. Sedikit cerita tentang galau. Galau adalah kondisi yang menyebalkan. Setiap orang ketika melakukan atau merasakan galau, moodnya akan menjadi berantakan dan tidak produktif. Yang terjadi di galau adalah ketika kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ketika apa yang kita berikan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Mungkin ini adalah salah satu sifat manusia. Ketika kamu berbuat baik, kamu pengen dibaikin sama orang yang kita baikin. Paham gak? Kita baik sama A nih, sama si Fulan misal. Kamu pengen dibaikin juga sama si Fulan. Padahal dalam kenyataannya adalah kamu akan dibaikin kok, tapi gak sama orang ini. Ya gak sih? Pasti ada yang baikin kamu tapi orang lain, bukan orang itu. Begitu juga dengan ketika kita galau. Kita pengen mendapatkan treatment atau istilahnya mendapatkan perhatian lah. Mendapatkan perhatian sesuai dengan apa yang kita lakukan ke seseorang. Tapi ternyata gak dapet. Atau bahkan mungkin kita pengen hubungan kita misal
pengen hubungan yang langgeng misal tapi nggak bisa kenyataan seperti itu. Akhirnya membuat kita galau. Sebenarnya galau itu bisa dihilangkan dengan cara kita mengikhlaskan dan menerima kenyataan. Seperti yang tadi aku bilang. Tapi aku yakin perasaan galau itu akan muncul lagi ketika ada kalanya kita mengingat sesuatu yang membuat kita gak terima. Dan itulah hidup. Ya, kadang ada senangnya, ada sedihnya. Ketika senang, jangan terlalu senang. Ketika sedih, jangan terlalu sedih. Kendaliin semuanya. Karena itu semua adalah simbiosis dalam kehidupan. Sorry. Karena itu semua adalah rantai kehidupan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Bagaimana cara kita menyikapi? Yang penting diterima. Kalau gak diterima nanti kamu bisa depresi loh. Serius. Dikit-dikit gak mau nerima gitu. Dari yang terakhir ya. Dari Jab Approach. Mutualan aja yuk. Wow. #LoveStory. Mungkin kamu habis dengerin love storyku kali ya. Aku sebenarnya bingung sama istilah sekarang tuh kayak ada crush, ada mutualan. Aku tuh bingung. Mutualan tuh apa ya? Apakah sejenis TTM, teman tapi mesra? Apakah sejenis HTS, hubungan tanpa status? Zaman dulu tuh ngetren sih. Tapi sekarang kayak crush, mutualan. Ya, istilah-istilah yang baru. Apapun istilahnya, yang penting jangan pernah membuat hal itu menjadi sebuah permainan atau istilahnya sebuah wadah atau media untuk membenarkan sesuatu. Contoh, lah kan gue cuma mutualannya sama dia, jadi gue bebas dong ngelakuin apapun. Ya kan kita cuma komitmen doang, jadi kita bebas dong ngelakuin apapun. Gak tahu ya, semakin kesini tuh sebuah hubungan tuh kayak bagi orang tuh nggak mau mengikat. Tapi pengennya bebas, bisa ngelakuin apapun. Terus juga ngerasa seperti udah bosen sama hal yang disebut kepastian mungkin. Karena mereka tahu kalau kepastian itu akhirnya adalah kekecewaan. Akhirnya ya udah pengennya komitmen aja gitu kan ya. Padahal udah tahu kalau misalnya sebenarnya tingkatan komitmen itu adalah lebih tinggi dari pacaran loh. Kayak itu hubungan serius. Tapi gak tahu ketika orang mengaku aku udah komitmen tapi masih aja melakukan hal-hal yang membuat pasangannya mungkin jadi tersiksa seperti itu. Ya, semua itu kayak, tau gak sih? Karena mungkin trauma dengan hubungan, trauma dikhianati, trauma sakit hati, akhirnya ya udah kita ini aja deh, HTS-an mungkin. Gak usah pakai status, gak usah pacaran, tapi kita komitmen. Ya, kalau kamu bilang komitmen yang sebenarnya adalah saling menjaga, aku setuju. Tapi kalau komitmen saling menjaga, tapi terus kamu di belakang bilang, gak kok dia bukan siapa-siapaku, orang kita cuman biasa aja misal. Orang kita cuman komitmen. Ya, padahal komitmen tuh bener-bener, menurutku lah, bener-bener sesuatu yang tinggi dalam sebuah hubungan misal. Ngomongin tentang komitmen, jadi levelnya udah di atas pacaran kayak masih ada hal-hal yang mainan seperti itu. Kalau udah komitmen kan berarti udah ada goals di situ, ada tujuan untuk bersama seperti itu. Pada akhirnya orang-orang tuh pada takut sama resiko saling memiliki. Sebenarnya memang dalam sebuah hubungan tuh yang penting adalah kebebasan sih, ya nggak sih? Mereka-mereka yang memilih jalan komitmen karena pengen melakukan sesuatu tanpa ada larangan, tanda kutip, akhirnya pakai alternatif komitmen dan melukai lagi. Dan melakukan kesalahan yang sama, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja di segmen Talk With Me. Kedepannya mungkin akan melakukan hal yang sama untuk lebih interaktif lagi bareng dengan teman-temanku yang ada di Instagram mungkin. Dari tema-tema tadi yang udah aku bacain, yang satu yang jelas nanti akan aku bikin sebuah tema, satu episode adalah Toxic Family. Karena menurutku itu tema yang sangat menyenangkan karena aku mengalami juga. Mungkin itu aja, thank you buat teman-temanku yang udah berpartisipasi juga dan buat kamu yang udah dengerin sampai sekarang. Akhir kata, ubahlah dunia walaupun sedikit perubahannya. Fatkul pamit. Dah.